Jokowi beserta termul-termulnya sudah habis. Nih, dengar analisa dari begawan politik Indonesia, tokoh reformasi Indonesia, Pak Amin Rais. Menurut saya, ada sekitar 13 masalah yang melilit Jokowi. Dan lilitan masalah itu lebih kencang dari lilitan ular sanca. Pertama, isu ijazah palsu. Mau jungkir balik seperti akrobat di sirkus politik Indonesia, jungkir balik seperti apapun, Jokowi tidak dapat melepaskan diri dari tudingan ijazah palsu. Dan memang ijazahnya palsu. Kepalsuan ijazahnya itu tulen. Ini masalah pertama. Kedua, Presiden Prabowo sampai sekarang belum menjenguk Jokowi. Hal ini membuat makin jiut nyali Jokowi. Ketiga, tidak ada lagi para menteri berduyun-duyun sowan ke Solo seperti dulu, kecuali 2 menteri penjilat, Pratikno dan Muhadjir Effendi. Keempat, rombongan demi rombongan yang dulu setiap hari ngantri mau berfoto ria atau berselfie ria dengan Jokowi, bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin rombongan itu bisa alami, bisa juga settingan, kita tidak tahu. Kelima, kasus hukum anak dan menantunya, saya kira juga mengganggu berat Jokowi. Kalau kasus-kasus hukum mereka akhirnya diproses hukum, habislah kemuliaan keluarga Jokowi. Keenam, IKN yang jelas mangkrak dan sudah jadi kota hantu, tentu biang keladinya adalah Jokowi karena tidak pernah didiskusikan secara matang di DPR. Secara otoriter, Jokowi pidato sebentar dan keinginan Edan Jokowi disahkan oleh DPR. Jokowi adalah penanggung jawab pertama dan utama proyek gagal total IKN Nusantara di Kaltim itu. Ketujuh, front anti Jokowi di medsos telah menjadikan Jokowi bulan-bulanan pelecehan dan penghinaan Jokowi sekeluarga. Juga puluhan lagu bernada sinis dan sarkastik tidak pernah surut. Pokok tema lagu-lagu itu seolah Jokowi dan anak-anaknya sudah jadi sampah sosial politik bangsa Indonesia. Kedelapan, sebagian besar ternak Mulyono sudah berbalik arah. Kini ikut mengganyang Mulyono tanpa henti dan tanpa ampun. Kesembilan, Mulyono gagal membuat partai yang dia idam-idamkan, yang dia namakan Partai Super Terbuka. Nama partainya saja sudah sinting dan katanya ingin berlabuh ke PSI, partainya anak muda perkotaan. Apakah masa PSI berbahagia seandainya dipimpin oleh bapaknya Kaisang Pangarep yang luhak-luhak itu? Kesepuluh, oligarki yang dulu setia menemani Jokowi, kini sudah pindah ke naungan Pak Prabowo. Jokowi yang sekarang sakit-sakitan merasa sunyi, sepi sendiri. Dalam hati Jokowi merasa dikhianati para oligark itu. Kesebelas, Jokowi ketar-ketir karena sebentar lagi Parcok, Partai Coklat, kepolisian tidak lagi bisa Jokowi kendalikan. Polri pasti juga berpikir waras, daripada tetap membela Jokowi, sudah saatnya kembali ke jati diri Kepolisian Republik Indonesia. Ke-12, pukulan OCCRP yang menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup nomor 3 di muka bumi, ibaratnya pukulan KO dalam dunia tinju. Jokowi pingsan, kehilangan kesadaran, sehingga harus diusung keluar dari ring tinju. Ke-13, belakangan, Munarman mengusulkan seluruh harta Jokowi harus segera disita untuk menutupi hutang Indonesia yang berjumlah 8.909 triliun rupiah. Ke-13, masalah berat ini mengguncangkan jiwa Jokowi yang dulu petentang-petenteng terus-terusan membohongi bangsanya. Jokowi sekarang mengalami keputusasaan. Citranya sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, untuk meminjam istilah Jokowi sendiri, dan sudah dihina serendah-rendahnya. Kini Jokowi sudah putus asa seputus-putusnya. Ya, semoga dengan berakhirnya kekuasaan Mr. Mulyono ini, Indonesia damai dan tidak diadu domba lagi. Hidup Indonesia. Jokowi beserta termul-termulnya sudah habis. Nih, dengar analisa dari begawan politik Indonesia, tokoh reformasi Indonesia, Pak Amin Rais. Menurut saya, ada sekitar 13 masalah yang melilit Jokowi. Dan lilitan masalah itu lebih kencang dari lilitan ular sanca. Pertama, isu ijazah palsu. Mau jungkir balik seperti akrobat di sirkus politik Indonesia, jungkir balik seperti apapun, Jokowi tidak dapat melepaskan diri dari tudingan ijazah palsu. Dan memang ijazahnya palsu. Kepalsuan ijazahnya itu tulen. Ini masalah pertama. Kedua, Presiden Prabowo sampai sekarang belum menjenguk Jokowi. Hal ini membuat makin jiut nyali Jokowi. Ketiga, tidak ada lagi para menteri berduyun-duyun sowan ke Solo seperti dulu, kecuali 2 menteri penjilat, Pratikno dan Muhadjir Effendi. Keempat, rombongan demi rombongan yang dulu setiap hari ngantri mau berfoto ria atau berselfie ria dengan Jokowi, bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin rombongan itu bisa alami, bisa juga settingan, kita tidak tahu. Kelima, kasus hukum anak dan menantunya, saya kira juga mengganggu berat Jokowi. Kalau kasus-kasus hukum mereka akhirnya diproses hukum, habislah kemuliaan keluarga Jokowi.
Keenam, IKN yang jelas mangkrak dan sudah jadi kota hantu, tentu biang keladinya adalah Jokowi karena tidak pernah didiskusikan secara matang di DPR. Secara otoriter, Jokowi pidato sebentar dan keinginan edan Jokowi disahkan oleh DPR. Jokowi adalah penanggung jawab pertama dan utama proyek gagal total IKN Nusantara di Kaltim itu. Ketujuh, front anti Jokowi di medsos telah menjadikan Jokowi bulan-bulanan pelecehan dan penghinaan Jokowi sekeluarga. Juga puluhan lagu bernada sinis dan sarkastik tidak pernah surut. Pokok tema lagu-lagu itu seolah Jokowi dan anak-anaknya sudah jadi sampah sosial politik bangsa Indonesia. Kedelapan, sebagian besar ternak Mulyono sudah berbalik arah. Kini ikut mengganyang Mulyono tanpa henti dan tanpa ampun. Kesembilan, Mulyono gagal membuat partai yang dia idam-idamkan, yang dia namakan Partai Super Terbuka. Nama partainya saja sudah sinding dan katanya ingin berlabuh ke PSI, partainya anak muda perkotaan. Apakah masa PSI berbahagia seandainya dipimpin oleh bapaknya Kaisang Pangarep yang luhak-luhak itu? Kesepuluh, oligarki yang dulu setia menemani Jokowi, kini sudah pindah ke naungan Pak Prabowo. Jokowi yang sekarang sakit-sakitan merasa sunyi sepi sendiri. Dalam hati Jokowi merasa dikhianati para oligark itu. Kesebelas, Jokowi ketar-ketir karena sebentar lagi Parcok, Partai Coklat, kepolisian tidak lagi bisa Jokowi kendalikan. Polri pasti juga berpikir waras, daripada tetap membela Jokowi, sudah saatnya kembali ke jati diri Kepolisian Republik Indonesia. Ke-12, pukulan OCCRP yang menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup nomor 3 di muka bumi, ibaratnya pukulan KO dalam dunia tinju. Jokowi pingsan, kehilangan kesadaran, sehingga harus diusung keluar dari ring tinju. Ke-13, belakangan Munarman mengusulkan seluruh harta Jokowi harus segera disita untuk menutupi hutang Indonesia yang berjumlah 8.909 triliun rupiah. Ke-13, masalah berat ini mengguncangkan jiwa Jokowi yang dulu petentang-petenteng terus-terusan membohongi bangsanya. Jokowi sekarang mengalami keputusasaan. Citranya sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, untuk meminjam istilah Jokowi sendiri, dan sudah dihina serendah-rendahnya. Kini Jokowi sudah putus asa seputus-putusnya. Ya, semoga dengan berakhirnya kekuasaan Mr. Mulyono ini, Indonesia damai dan tidak diadu domba lagi. Hidup Indonesia!